Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di sore hari ini Allah limpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita bisa hadir meskipun hujan. Tapi Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mengingatkan di tahun yang lalu juga begitu. Pas datang kehujanan juga, pas berbuka juga demikian ya, qadarullah ya. Tapi inilah rahmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Jamaah sekalian, insyaallah kajian kita pada sore hari ini dengan tema amalan-amalan yang bisa masukkan ke surga, ya, tak kurang lebih seperti itu ya. Jadi amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga atau amalan-amalan penghuni surga. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam atau di dunia ini bahwa kita diciptakan Allah itu bukan tanpa tujuan. Jadi Allah itu mempunyai tujuan yang besar untuk kita agar kita dalam hidup ini semata-mata untuk ibadah pada Allah, melakukan ketaatan, melakukan amal-amal soleh, ya. Dan sampai nanti pada akhirnya semua kita pasti akan menuju dua pintu terakhir. Ya. Dua pintu terakhir yaitu imma al-jannah awinar, ya. Apakah nanti akhir dari perjalanan kita setelah di dunia ini dan sampai ketika di akhirat nanti ke pintu surga atau ke pintu neraka. Ini akhir dari perjalanan manusia. Dan tentunya semua kita berharap, ya, semua kita berharap bahwa akhir dari kehidupan kita kelak nanti di akhirat itu adalah al-jannah, adalah surga. Nah, untuk menuju ke pintu surga tentunya bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah, karena jalan ke surga itu menaik, ya. Jadi jalan ke surga itu bukan menurun, tapi naik dan susah, berat. Ya, berat. Karena kita ketika menuju ke sana itu tentunya bekalnya itu hanya kita tadi di dunia ini. Dan di dalam kita berbekal, kita bukan sendirian. Ujian, kemudian gangguan itu akan selalu ada, karena kita hidup ini bersama jin dan juga manusia, kuda syaitan, ya. Syaitan yang senantiasa mengganggu kita untuk memuluskan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, ya, tetap kita harus optimis, ya, bagaimana kemudian kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika di dunia ini. Dan amalan-amalan atau amal-amal soleh tentunya sangat banyak, ya, sangat banyak, karena masing-masing kita mempunyai kekhususan. Artinya kita di dalam beramal ini tidak mungkin bisa melakukan semuanya.
semuanya. Karena masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda. Ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mempunyai kekhususan. Ya. Seperti ada seorang sahabat yang masuk surganya karena jihad fisabilillah. Ada seorang sahabat yang masuk surganya karena banyaknya infak. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman, itu sahabat-sahabat yang infaknya luar biasa, ya, bukan biasa tapi luar biasa. Kemudian kalau sahabat yang suka berjihad, Khalid bin Walid, ya. Ada juga sahabat yang tidak berjihad, tidak juga berinfak, tapi rutin, rajin selalu berwudu dan sholat 2 rakaat setelah wudu. Sinten niku Bu? Pak? Sinten niku sahabat sinten? Sahabat Bilal bin Rabah. Tidak punya banyak amalan-amalan besar, tapi kemudian beliau selalu menjaga wudhunya, ketika di dunia, dan setelah wudhu sholat. Karena amalan itulah sehingga Allah masukkan, bahkan ketika beliau masih di dunia, teropanya kemudian sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu masing-masing kita diberi kemampuan Allah yang berbeda-beda untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini dari semua amalan itu yang perlu kita catat bahwa semua amalan kita yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah napa, Pak? Yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah sebelum jihad, sebelum haji, sebelum puasa, sebelum sedekah, napa Pak, Bu? Adalah sholat. Sholat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah sebelum yang lain. Nah, untuk itu bagaimana kemudian sholat kita ini berkualitas, sholat kita ini baik, sehingga nanti akan diperhitungkan oleh Allah, baru kemudian yang lain nanti akan dihitung. Tapi kalau kemudian sholat kita berantakan, maka yang lain akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu pada kesempatan yang singkat pada sore hari ini, sejenak ya kita melihat ya bagaimana tingkatan orang sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya, bahwa manusia itu dalam sholatnya itu bertingkat-tingkat. Ya. Meskipun idealnya itu adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu khusyuk dalam sholatnya. Nah, dan khusyuknya kita itu bertingkat-tingkat tentunya. Khusyuknya kita berbeda-beda. Nah, untuk itu kita akan melihat kira-kira kita ini di level yang keberapa, ya, dari tingkatan sholat seseorang. Setidaknya ada 5 tingkatan, ya, 5 tingkatan sholat atau kekhusyuan yang disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, tingkatan pertama adalah orang yang sholatnya ya sholat tapi kurang perhatian. Artinya sholat kadang ingat ya sholat, kalau nggak ingat ya kadang ya jadi banyak mengabaikan sholatnya. Tidak ada perhatian secara khusus dengan sholatnya. Kemudian waktunya nggak diperhatikan, pakaiannya, tapi sholat. Ingat sholat, kalau lupa bablas. Nah, ini tingkatan sholat yang pertama, ya. Dan inilah tingkatan sholat yang paling rendah. Tingkatan orang sholat seseorang yang paling rendah
yaitu sholatnya seseorang, dia sholat tapi nggak ada perhatian, nggak diperhatikan pakaiannya, waktunya, wudhunya, ya pokoknya asal saja. Ini asal. Nah, ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah seseorang yang mempunyai perhatian ya dengan sholatnya. Artinya ketika sholat diperhatikan pakaiannya, pakaian yang pilihan, artinya pakaian yang bagus. Kemudian waktunya juga demikian, tepat waktu. Ya, tepat waktu. Waktu sholat segera ditinggalkan yang lain, kemudian menuju masjid untuk sholat bagi laki-laki. Dan bagi ibu-ibu atau perempuan sholat di rumah, ya, meskipun boleh sholat di masjid, tapi segera ketika sudah adzan dikumandangkan panggilan adzan, Allahu Akbar, langsung segera ditinggalkan semua aktivitas, ya. Ada perhatian, dan ini tingkatan yang kedua. Tapi ketika kemudian beliau sholat, dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Artinya dari sisi fisik zahir bagus, tapi kemudian ketika sholat pikirannya kemana-mana. Ya, jasadnya di masjid, pikirannya di pasar, di kantor, di sekolah, di sawah, pikirannya kemana-mana. Dan dia tidak mampu mengendalikan, dibiarkan ya, pikiran kemana. Sehingga apa yang terjadi ketika sholat, terus kemudian selesai sholat, kalau ditanya tadi ketika rakaat pertama tadi baca surat apa, lupa. Ada yang demikian. Ya, saya pernah berapa kali ngecek seseorang nih. Setelah selesai sholat, terus tanya, tadi ini sholat yang sirriyah, sholat zuhur. Tadi sholat rakaat pertama surat apa yang dibaca? Lupa Ustaz. Ya Allah, pada baru selesai sholat. Berarti apa? Berarti sholatnya itu tidak fokus. Artinya tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ya, boro-boro tahu artinya, boro-boro memahami, mentadaburi ayat maupun zikir, doa-doa yang dalam sholat, yang dibaca saja sudah lupa. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ya, secara fisik dia bagus, pakaiannya bagus, datang sholat tepat waktu, tapi kemudian dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia sudah sholat bagus, rajin sholat tepat waktu, pakaiannya bagus, ya, ketika dipanggil Allah segera ke masjid, wudhunya diperhatikan, ya, ada perhatian dengan wudhu. Ya, ketika kemudian dia sholat, jasadnya hadir di masjid, kemudian dia pikirannya juga demikian hadir, tapi kemudian kadang pikirannya ke bawah, ke pasar, ke bawah, ke sawah, ke bawah, ke kantor dan seterusnya. Tapi dia berusaha untuk ketika dipalingkan oleh bisikan-bisikan syaitan ke pasar, segera dikembalikan dalam sholat. Kemudian dipalingkan lagi ke sawah, dikembalikan lagi. Nah, dia mujahadah, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk fokus dalam sholatnya. Jadi mujahadah, ada perjuangan, ya, ada perjuangan dalam sholatnya supaya fokus sholatnya, supaya khusyuk, ada upaya. Beda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua nggak ada upaya, dia ke bawah, ya sudah, bablas. Nah, ini tingkatan yang
ketiga ya. Jadi yang ketiga ini dia sudah fokus tapi dia berusaha dibalikkan balik lagi, dibalikkan balik lagi. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Ma'un ya, yaitu termasuk orang-orang yang lalai, bagian dari orang-orang yang lalai. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok bisa sholat kok celaka? Sholat kok celaka? Iya. Jadi kita jangan merasa aman nggih salat kita. Nek wis salat terus beres ngoten, mboten. Jangan merasa kita itu aman kalau sudah salat terus kemudian wis bangga terus kemudian seneng tuntas, mboten. Belum tentu. Nggih, harus ada upaya yang sungguh-sungguh dalam salat kita. Karena orang salat itu juga jangan merasa aman. Disebutkan di ayat ini, wailul lil musallin, celaka itu bagi orang salat. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka dalam sholatnya itu sahun. Napa niku sahun? Lalai. Napa niku lalai, Bu? Lali. Napa niku lalai? Nah, lalai di sini dijelaskan oleh para ulama setidaknya ada dua. Ya, ada dua makna dari sahun di sini, ada dua. Yang pertama adalah orang yang suka ngulur-ngulur waktu sholat, jadi melalaikan sholatnya. Artinya sholat tidak dilakukan dengan di tepat waktu. Adzan nggak segera, engkau baik, tanggung diselesaikan pekerjaannya, kadang nggak. Padahal pada setiap hari kita dengar dan kita tahu artinya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah besar. Allah itu maha besar dan yang lainnya itu kecil. Lainnya itu kecil. Semuanya itu kecil. Pekerjaan kita itu kecil, sawah itu kecil, apa aktivitas semua itu aja kecil harusnya. Tapi kadang kita kebalik. Kadang kita mengabaikan, kadang kita lalai menganggap pekerjaan kita itu besar, tanggung. Ya. Kemudian kesibukan kita besar, Allah jadi kecil. Naudzubillah. Nah, akhirnya dia lalai, nanti saja, nanti sampai kemudian waktunya hampir habis. Baru kemudian, oh iya, baru sholat. Nah, ini namanya orang yang lalai. Sampai mengakhirkan waktu sholat. Bahkan tidak sedikit orang yang bablas sholatnya. Nah, ini bukan hanya lalai, ini mujrim, dosa. Orang yang demikian dosa besar, melewatkan waktu sholat, apalagi meninggalkan. Naudzubillah. Ya. Nah, ini tingkatan yang pertama ya, tadi dari orang yang lalai. Yang kedua, yang lalai di sini adalah orang yang sholat. Orang yang sholat tapi nggak bisa mengendalikan pikirannya. Harusnya itu fokus dengan bacaan, fokus dengan ayat-ayat yang dia lantunkan, fokus merenungkan, mentadaburi doa-doa zikirnya, tapi dia tidak mampu. Kemana. Nah, ini masuk golongan yang ketiga dan kedua ini. Cuma yang ketiga ini segera dikembalikan, masih kepikiran. Nah, ini masuk dalam orang-orang yang lalai. Ya, sahun. Ini, okay. Nah, kemudian ya dari 1, 2, kemudian 3 golongan ini atau kelompok orang-orang yang tingkatan orang yang ketiga ini, dia sholatnya secara fisik bagus, tapi secara pikiran, perenungan belum maksimal. Belum maksimal, tapi mending dibandingkan yang pertama dan kedua. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang keempat, tingkatan khusyuk seseorang itu adalah secara fisik bagus,
kemudian sholat tepat waktu, ya perhatian dengan wudhunya, perhatian bagus ya secara ini, dia mampu mengelola pikirannya juga. Jadi pikiran nggak kemana-kemana, fokus, sholatnya itu fokus. Kemudian sekaligus dia mampu merenungkan ayat-ayat yang dia baca, mampu mentadaburi doa-doa atau zikir-zikir yang dia ucapkan. Nah, ini tingkatan yang keempat. Nih, level keempat ini agak tinggi. Nah, orang demikian ini sudah bagus, artinya inilah sholat yang seharusnya. Sholat yang seharusnya itu demikian. Tingkatan yang keempat ini yaitu dia fokus. Tidak sedikit kemudian mereka meneteskan air mata karena ayat-ayat yang dia baca, ya, merenungkan keagungan Allah dengan zikir-zikir, doa-doa dalam gerakan-gerakan sholatnya. Ya, ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah yang kelima, ya. Dan yang kelima ini adalah yang paling tinggi, ya. Yang paling tinggi yaitu sholat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkat yang kelima ini yang paling tinggi. Jadi dia sudah meninggalkan dunia. Artinya pikirannya sudah hanya untuk Allah saja. Ya, dia tidak memikirkan sama sekali tentang dunia. Ya, sudah terbang. Jadi pikirannya sudah akhirat. Ya, seakan-akan sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu sudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia meninggalkan dunia ini seakan-akan, bukan mati, gitu. Artinya meninggalkan dunia, meninggalkan urusan-urusan dunia, hanya fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang keempat dan ini yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan yang bisa mengistirahatkan jasad kita. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika sholatnya itu sebagai sarana untuk istirahat. Makanya beliau ketika dalam perjalanan, ketika beliau capek, arihna ya Bilal bis sholat, ya Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Artinya kemudian Bilal suruh adzan, terus kemudian kemudian Rasulullah dan sahabatnya sholat. Jadi sholat itu untuk mengistirahatkan jasad, mengistirahatkan jiwa. Ya, karena di situ nanti menunjukkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Tapi kalau seseorang sholatnya masih merasa hanya dari sisi fisiknya, sholat membuat capek, sholat membuat, nah itu berarti keliru. Nah, ini perlu diperbaiki kualitasnya. Harusnya sholat itu adalah sarana untuk mengistirahatkan, bukan capek harusnya. Meskipun sholat itu panjang, tapi setelah sholat jadi apa ya? Menyenangkan, jadi rileks. Nah, jadi menyenangkan, menyehatkan begitu. Tapi kalau mungkin tingkatan kita ini sholatnya masih sholat ya secara fisik, justru kalau setelah sholat jadi capek. Ya terbukti kalau sholat taraweh, kalau sholat panjang sedikit sudah pada batuk, sudah pada mengeluh, kesuwen, sudah pada dehem, batuk-batuk, ada yang dehem, ada yang kesuwen nih mame. Ini yang terjadi, ya. Karena apa? Sholat kita itu bukan sebagai sarana untuk istirahat. Sholat kita ini masih ya fokusnya di fisik, ya bukan hati. Nah, dari kelima tingkatan ini tadi, kemudian beliau Ibnu Qayyim mengomentari, ya. Wal qismul awwalu mu'aqabun.
Adapun kelompok yang pertama, maka mereka ini diiqab oleh Allah, diadab, mendapatkan azab dari Allah. Mengapa? Karena sholatnya tidak beneran. Karena sholatnya main-main, bukan main-main. Sholatnya tuh nggak ada perhatian dengan sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak. Terus pakaiannya asal, waktunya asal, sakarepe dhewe. Nah, orang demikian kelak nanti mu'aqabun, diiqab oleh Allah. Kemudian wasani, yang kedua, muhasabun, akan dihisab oleh Allah. Ya, tadi ya tingkatan kedua apa Pak? Dia sholat secara fisik bagus tapi nggak bisa mengendalikan pikirannya kemana-mana. Ya, pikirannya kemana-mana. Nah, orang kedua ini muhasabun, dihisab oleh Allah. Ya, timbang nanti. Artinya sesuai, dihisab sesuai dengan dosanya. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu mukaffirun anhu. Nah, yang ketiga, dia itu sholatnya sebagai mukaffir, sebagai penghapus dosa. Ya, karena dia ada bagusnya tadi. Dia sholat, tapi meskipun dia kadang kepikiran yang lain, tapi dia berusaha mujahadah, jihad, melawan gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan. Ya. Nah, orang yang demikian, kelompok yang ketiga ini adalah bisa mukaffir, bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya, tentunya sesuai dengan tadi ya, tingkatan penyimpangannya, tingkatan tidak fokusnya itu berapa banyak. Nah, nanti Allah tentunya lebih tahu tentang itu. Dan yang berikutnya, warabi'u musabun. Ya, adapun yang keempat, nah inilah yang dapat pahala. Musabun, dapat pahala. Jadi baru tingkatan yang keempat inilah sholat kita itu dapat pahala. Artinya apa? Artinya ketika seseorang yang sholat sudah bagus, pikirannya bisa dikendalikan dan mampu memahami, merenungkan apa yang dia ucapkan, nah itu baru dapat pahala. Nah, tinggal kita masuk tingkatan yang mana? Ya, kita masuk tingkatan yang mana? Dan yang paling tinggi, yang terakhir, yang kelima adalah wal khamisu muqarrabun min rabbih. Nah, inilah yang paling tinggi. Yaitu paling tinggi itu adalah muqarrabun, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tingkatan yang paling tinggi ini ya mungkin tidak semua orang mampu melakukan. Ada kisah-kisah berkaitan dengan tingkatan yang kelima ini. Ini satu contoh untuk mendapatkan tingkatan yang kelima ini disebutkan oleh para ulama, ada beberapa kisah berkaitan dengan ini. Suatu ketika, ya ini dalam perang Dzatur Riqa. Dalam perang Dzatur Riqa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Kemudian saat itu Rasulullah menang. Nah, ketika dalam perjalanan pulang capek, lelah. Terus kemudian menawarkan kepada para sahabat untuk berjaga. Man yukhrisuna fi lailati hadihi. Siapa yang mampu berjaga di malam hari ini? Nah, menawarkan kepada sahabat. Kemudian majulah sahabat Abbad bin Bisr dan Amr bin Yasir. Kami ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ya, Abbad bin Bisr dan Amr bin Yasir maju. Saya Rasulullah, kami akan menjaga. Ya. Jadi kemudian Rasulullah tidur dan sahabat yang lain semuanya tidur istirahat. Nah, saat itu dalam perang Dzatur Riqa ini Rasulullah itu menang sehingga membawa banyak tawanan dan tahanan. Tawanan dan ghanimah. Ya. Salah satu tawanan itu adalah seorang perempuan Quraisy. Ya. Nah, ketika perempuan Quraisy ini ditawan, maka salah satu
suaminya ya, itu secara tidak diketahui oleh kaum muslimin, ternyata beliau itu nguntit dari belakang, dari kejauhan, mengikuti, ya, ingin membebaskan istrinya, ya, karena sebelumnya ketika perang dia melarikan diri, kabur. Nah, setelah kalah, kemudian baru, wah, istri saya ditahan, ya, makanya dia itu ngikuti dari belakang sampai kondisinya aman. Dan ketika kondisi aman, saat itu dia melihat, wah, semuanya sudah tidur. Pas malam hari beliau siap-siap untuk mengambil istrinya. Ternyata ketika sudah malam, kemudian Abbad bin Bishr mengatakan, siapa yang duluan istirahat, saya atau kamu? Abbad sama tadi siapa? Ammar bin Yasir. Saya dulu istirahat, Ammar bin Yasir istirahat dulu. Sehingga Abbad yang bangun berjaga. Nah, ketika berjaga beliau sambil sholat malam, ya, karena untuk menjaga. Terus beliau siap-siap karena dinginnya malam ketika itu, beliau gunakan untuk sholat malam. Nah, ketika sholat inilah tadi suaminya, tawanan dari musyrikin tadi itu ngikuti. Ternyata pas dilihat semuanya tidur, tinggal satu yang masih bangun, itu sedang sholat. Apa yang dia lakukan? Dari kejauhan, kemudian beliau semakin mendekat, terus beliau panah itu. Abbad bin Bishr ini panah dari kejauhan, terus kena badannya. Umpami nek jenengan nek dipanah ngotos pundi, Pak? Umpami loh. Kira-kira bengok-bengok napa? Atau gimana kalau saya dipanah? Waduh, teriak-teriak, nangis terus pundi? Mungkin ya. Ini panah niku kondisine ngeten iki nggih. Panah niku mboten panah kados panah-panah latihan niku nggih. Gampang dicabut. Nek panah riyen, panah perang niku nggih ngeten iki. Dicabut ngerusak gitu. Tapi demikian, Abbad bin Bishr ketika dipanah oleh orang musyrikin ini, beliau itu diam. Sholatnya diteruskan. Terus dicabut panahnya, dicabut, ditaruh. Akhirnya musyrik, loh, kok si tangi terus ini, masih berdiri terus ini. Ditambah lagi yang kedua, dipanah yang kedua, seret, nah, kena lagi, kena badannya, ya. Terus kemudian beliau cabut lagi, ditaruh, cabut. Ketika sholat dicabut, ya, akhirnya darah itu keluar terus. Orang musyrikin heran, ini kok nggak jatuh, kok nggak roboh ini. Akhirnya ketiga kalinya panah lagi sampai mengenai yang ketiga, kemudian mati tapi masih berdiri. Tapi kemudian beliau ketika panah yang ketiga ini, karena beliau melihat semakin banyak darah yang keluar dan beliau merasa lemas. Dia khawatir kalau nanti seandainya mati duluan, sementara siapa yang jaga Rasulullah. Nah, akhirnya beliau membatalkan sholatnya dan membangunkan Ammar bin Yasir tadi. Bangun, ini saya lagi kena. Akhirnya terus Ammar bin Yasir kaget. Duh, kamu kok, mungkin kalau bahasa kita nih, banyak sekali darahmu, kenapa kamu? Kok banyak sekali darahmu? Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, Ammar, kenapa kamu tidak bangunkan saya dari tadi, sejak awal? Ya, kemudian beliau mengatakan, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibbu an aqta'aha hatta unqidaha. Ya, jadi saat itu saya sedang baca surat, salah satu surat di Al-Quran, dan saya tidak ingin memutusnya. Saya tidak ingin memutuskan surat ini gara-gara panah. Makanya beliau ingin menyempurnakan. Cuman ya, karena laula an udayya, sekiranya saya tidak ingin memberatkan, atau seandainya saya tidak khawatir kalau kemudian nanti saya mati duluan,
meninggalkan, khawatir nanti Rasul tidak jaga, maka akan saya teruskan. Tapi karena saya khawatir Rasulullah nanti nggak ada yang jaga, makanya kamu saya bangunkan. Ini luar biasanya sahabat Abbad bin Bishr gitu. Sehingga beliau kemudian setelah bangun, maka kemudian segera diobati, terbangun. Ya, akhirnya sahabat yang kedua ini, kemudian yang kedua sahabat yang kena panah tadi kemudian segera diobati. Dan panah, 3 panah itu tidak membuat dia kemudian membatalkan sholatnya semata. Nah, ini salah satu contoh. Mengapa? Karena sudah dia muqarrabun ilallah. Dia tuh orang yang sudah dekat dengan Allah, sehingga gak peduli panah itu apa, kecil bagi mereka, ya, kecil bagi mereka. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, yang terakhir, ya, jam berapa ini? Kurang 5 menit, 10 menit, ya. Kemudian yang contoh yang kedua adalah Al-Imam Bukhari, ya, Al-Imam Bukhari. Jenengan tepang Pak Imam Bukhari? Ibu kenal, pernah dengar gak nama Imam Bukhari? Sinten niku? Jadi Imam Bukhari itu salah satu perawi hadis, ya, penulis hadis Sahih Bukhari, ya. Pengumpul hadis sekaligus penulis, dan termasuk tingkatan kesohihannya setelah Al-Qur'an, ya. Nah, Imam Bukhari diceritakan berkaitan dengan beliau, kana al-Bukhari yusalli dzata yaumin aw dzata lailah. Suatu ketika Al-Imam Bukhari ini sholat, ya, sholat malam pada suatu hari atau pada suatu malam. Kemudian fal sa'ahu al-Zambur sab'a asyara marrah. Kemudian ketika dia sholat ini apa ya, diintub tawon, ya, diintub tawon. Kinten-kinten tas putih Pak Bu, nek menawi jenengan sholat terus diintub tawon, kinten-kinten dibatalaken apa diterusaken? Nah, jenengan tas putih Pak, kinten-kinten loh batalaken nggih. Jenengan, ya, mungkin kalau kita kena tawon langsung batal, melayu mungkin. Kok jangan tawon, nyamuk saja kita sudah ribut. Oh, geblak, gerak terus kok, nyamuk saja gerak, apalagi tawon. Nah, Imam Bukhari itu diintub tawon, ya, beliau itu diam, tidak ngaruh, nggak ngaruh sama sekali. Sholat diintub tawon, terus kemudian setelah selesai sholat, terus beliau bilang ke temannya, tolong lihat di belakang saya ini ada sesuatu yang mengganggu ketika saya sholat, menggangguku ketika sholat. Kemudian mereka pun melihatnya, ternyata pada bengkak, dan diintub bukan 1 tapi 17 tawon, artinya 17 kali diintub tawon, tapi tidak kemudian membatalkan sholatnya. Ya, kemudian ketika ditanya kenapa kok tidak kemudian engkau wahai imam kok tidak membatalkan atau tidak sejak awal tidak bilang. Nah, apa jawaban beliau? Beliau mengatakan kuntu fi suratin ahbabtu an atammaha. Ya, saat itu saya sedang baca surat dan saya ingin menyempurnakan bacaan suratnya, ya, sehingga tidak menjadikan jadi karena saking fokusnya dengan bacaan Al-Quran, maka tidak ngaruh niku. Tawon enggak ngaruh. Nah, inilah tingkatan yang kelima tadi, nggih. Tingkatan sudah dekat dengan Allah sehingga dia itu dengan dunia itu enggak digubris. Artinya enggak ngaruh dengan dunia, kondisi di dunia ini seperti apa tidak pengaruh sama sekali bagi beliau. Nah, ini
Ini salah satu contoh. Bahkan ada juga kisah sebagian yang lain itu ada yang kena bom sampai kemudian kena apa? Bajunya tidak ngaruh, tidak membatalkan sholatnya. Ya, dulu. Ya, ada sebagian ulama yang demikian. Sampai ada yang rumahnya kebakar. Rumahnya kebakar, sholat sampai selesai. Loh, ada apa ini? Kok pada gosong? Loh, gimana kami rumahmu kebakar? Oh, jadi dia nggak sadar. Karena apa? Karena dia fokus dengan sholatnya sampai kemudian di sekitarnya ini beliau tidak mengetahuinya. Nah, inilah tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan kekhusyuan sholat seseorang ini. Nah, untuk itu tinggal kita yang mana tingkatan ini. 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, masing-masing kita yang lebih mengetahui kondisi diri kita. Untuk itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya PR panjang, yaitu bagaimana memperbaiki sholat kita. Sholat kita ini harus terus kita perbaiki. Jangan merasa kemudian sudah puas kalau sudah sholat sudah beres urusan, boten. Ya, terus harus kita belajar, terus kita perbaiki, karena sholat kita ini karena sholat ini merupakan pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat waktu yang terbatas, kami cukupkan. Dan inilah salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.